Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini. Bah! Nah, di sini kita melihat ada Pedro Pascal sebagai Mr. Fantastic yang sedang di klub ataupun di restoran. Nah, ini adalah momen dia sedang merayakan selesainya proses syuting dari Fantastic Four versi MCU. Wow, akhirnya selesai juga proses syuting itu ya. Tapi ada yang menarik dari foto ini guys. Kalian lihat orang di sebelahnya. Kenapa loh ini kok di blur-blur kayak gini gitu ya. Terus ada tanda King kayak gini. Jadi apa? King Indo kah? Apa King apa gitu. Tapi yang menarik di sini ini bukan orang yang memerankan Ben Grimm ataupun Ebon Moss-Bachrach ya kayaknya. Kenapa harus di-blur kalau memang ini sosok yang memerankan Ben Grimm? Bisa jadi ini adalah sosok misterius yang lagi disimpan oleh Marvel. Kalau muncul sekarang, waduh, kita udah mulai berteriak-teriak dan bisa menebak nih jalan cerita dari film The Fantastic Four ini guys. Nah, menurut kalian siapa sosok pria ini? Kalau kita lihat dari bentuk janggutnya yang udah mulai keputihan, yang kayak baru dicukur kayak gitu, apakah sosok ini adalah Robert Downey Jr.? Karena memang dari bentuknya gue kurus-kurusnya, tua-tuanya, kayaknya memang kayak Robert Downey Jr. gitu. Dari bentuk di blurnya kayak gitu, disuruh ditaruh King kayak gitu. Itu kayak semakin menambahkan ala-ala Dr. Doom banget gitu ya. Tapi kayaknya ini juga sekedar untuk menggoda para fans aja, untuk dari fans dari The Fantastic Four yang beneran nunggu perkembangan dari film ini. Nah, menurut kalian apakah benar ini Robert Downey Jr.? Kalau benar memang berarti Dr. Doom juga akan muncul di Fantastic Four. Dan kabarnya juga Dr. Doom juga memang akan muncul, nggak yang sebanyak yang kayak di film-film sebelumnya, tapi dia sebagai cameo ataupun punya peran penting dari jalan ceritanya, tapi munculnya cuman sedikit. Jadi kalau memang benar orang di samping ini adalah Dr. Doom, jadi nggak terlalu mengherankan ya. Tapi pertanyaannya, kenapa disumputin? Bukannya langsung liatin aja tuh, biar kita semangat. Wow, ternyata Robert Downey Jr. ada di The Fantastic Four. Jadi makin menambah cuan-cuan dan minim, jadi menghemat budget marketing dong seharusnya ya. Nah, selain foto ini, ada lagi sebuah tayangan video paparazzi yang membocorkan di lokasi syuting dari Fantastic Four ini. Tiba-tiba, kru dari Fantastic Four ini menutupi seseorang yang sedang berjalan di ruangan studio kayak gitu. Ditutupin dong pakai jaket. Nah, ini dia. Tuh, dia jalan. Siapa sosok pria ini? Aja pria ya. Dari bentuknya pakai sepatu boot kayak gitu, pakai jeans kayak gitu. Ada banyak kemungkinan sih sebenarnya, entah ini mungkin versi Human Torch versi mereka atau yang lainnya. Tapi kalau kita lihat dari tutup-tutupan ini, selain gimmick ya, ini memang kayaknya ada seseorang yang benar-benar mereka jangan sampai boncor. Ya, ini benar-benar kayak bikin kejutan nanti di filmnya. Gue ada beberapa tebak-tebakan sebenarnya, tapi gue kerucutkan jadi dua. Yang pertama, bisa aja ini adalah Spider-Man versi Tom Holland. Bisa aja kan, kita berharap kayak itu. Karena memang dari bentuk-bentuk kakinya gitu. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, kayaknya ini adalah Chris Evans yang sebagai Steve Rogers. Karena memang mau nggak mau, kalau dia masuk ke The Fantastic Four kan lucu. Tiba-tiba ada Human Torch, dia main di situ sebagai Captain America, itu mendebarkan. Jadi kayak sebuah fan service juga gitu ya. Nah, di balik kita mungkin cukup seneng kalau memang beneran itu adalah Tom Holland, tapi gue lebih yakin dan juga lebih suka kalau orang ini adalah Steve Rogers, karena memang dia kan udah sanggup muncul di beberapa film MCU. Buktinya di Deadpool and Wolverine dia muncul sebagai Human Torch, artinya dia available kapanpun gitu ketika MCU minta, nggak yang harus menghindari MCU, menghindari dunia superhero gitu ya. Jadi sangat mungkin kalau Steve Rogers ataupun Chris Evans ini akan join lagi di film ini, menceritakan kekosongan yang terjadi selama ini, termasuk dengan kejadian pengembalian Infinity Stone, dengan kejadian kok dia bisa jadi tua di akhir Endgame, kok dia memilih hidup bersama dengan Peggy Carter di era 50-an di alternative universe lainnya. Itu menarik banget kalau memang dia join di sini. Ini akan cikal bakal keren banget. Gue punya teori, sebenarnya bukan teori gue ya, tapi teori orang luar. Di sini gue lupa siapa yang kasih teori ya, tapi gue lebih ke menyempurnakan lagi teori ini ya. Latar cerita dari Fantastic Four First Step ini nanti akan mengambil latar cerita alternative universe yang tercipta akibat si Steve Rogers ini memilih untuk hidup bersama dengan Peggy Carter yang kita lihat di ending dari Avengers Endgame. Wah, kalau beneran itu teorinya, ini akhirnya menutup plot hole yang terjadi setelah Infinity Saga. Jadi gue setuju banget kayak gitu. Nah, jadi gue akan sempurnakan teori ini. Menurut gue, dengan banyaknya bolong-bolong yang terjadi, baik itu pengantaran Infinity Stone, kok tiba-tiba Steve Rogers memutuskan untuk berhenti jadi Captain America di Earth 616, itu artinya dengan dia masuk hidup bersama Peggy Carter di
alternative universe. Itu kan latar waktunya di 1950-an, tapi di alternative universe lain. Nah, di alternative universe inilah tempat lahirnya tim dari Fantastic Four ini. Alih-alih universe ini ada Avengers dengan wajah beda, mungkin ada Iron Man versi mukanya Tom Cruise, enggak. Tapi justru di sini di era-era tahun-tahun 50-an sampai ke 60-an itu terbentuk suatu tim superhero family pertama yang namanya adalah Fantastic Four yang nggak ada di versi Earth 616, dan ini semua akhirnya menjawab kenapa Fantastic Four selama ini nggak ada di Earth 616, karena memang nggak ada tim superhero ini dan justru adanya di universe alternatif akibat perbuatan dari Steve Rogers. Alih-alih dia berharap ada Avengers, tapi kan dia memilih untuk pensiun jadi Avengers. Tiba-tiba cabang alternatif waktu ini realitasnya berubah, membuat superhero di universe ini adalah tim Fantastic Four. Beuh! Kalau memang beneran teori itu terjadi sih, gila, ini bakal hype parah sih menurut gue. Ini bener-bener selain juga sebuah fan service, tapi ini juga akhirnya menutupi cerita-cerita yang selama ini bolong. Karena memang sering kita dengarkan ada rumor mengatakan bahwa Marvel pengen membuat kayak series ataupun film special presentation untuk cerita dari Steve Rogers mengembalikan Infinity Stone kayak gitu. Tiba-tiba hilang. Nggak ada kabar apa-apa nih project mereka itu. Jadi gue yakin jangan-jangan Kevin Feige dengan jeniusnya itu memindahkan cerita dari Steve Rogers masuk ke Fantastic Four. Gimana awalnya terbentuk universe ini, akhirnya nanti dia akan bertemu dengan Fantastic Four. Makanya masuk akal ketika kita lihat di San Diego Comic Con ada kota New York kan di era-eranya Fantastic Four tuh kayak retro tapi futuristik. Kita nggak pernah lihat bentukan New York semodern itu tapi bentuknya jadul. Nah, ini semua pasti ada perbuatan dari Steve Rogers kalau memang mereka mau memasukkan cerita kayak gitu. Itu bakal keren karena dengan pengetahuan dari Steve Rogers, dengan beberapa hal yang dia ketahui dari tahun 50-an dia hidup bersama Peggy Carter, di situ dia akan membentuk secara tidak langsung bahwa New York dan juga kota-kota di tahun 60-an pun udah futuristik dengan pengetahuan-pengetahuannya, termasuk juga dengan adanya Mr. Fantastic, adanya tim-tim dari Fantastic Four, termasuk mungkin ada Dr. Doom. Itu makin menambah rumitnya cerita dari film ini. Dan apalagi Kevin Feige juga sudah mengkonfirmasi bahwa tim dari Fantastic Four akan join di event Avengers Secret Wars. Artinya semakin masuk akal bahwa universe mereka itu terjadi di universe berbeda, bukan dari Earth 616. Oh my god. Jadi secara nggak langsung wajib banget untuk memasukkan karakter Steve Rogers ataupun Captain America yang asli ini di alternative universe ini, karena memang kisahnya belum selesai. Di separuh awal film itu harus ada cerita kenapa mereka terbentuk atau justru terlempar ke universe ini. Kenapa mereka bisa tercipta? Karena memang realitas yang dibengkokkan oleh Steve Rogers. Dan kenapa kejadian ini justru nggak dipangkas oleh TVA? Tentu kayaknya Steve Rogers di satu titik sudah bertemu dengan TVA, sudah bertemu dengan Morbius mungkin. Di situ mereka deal-dealan untuk memilih universe-nya sendiri, karena memang kita lihat kejadian di Deadpool and Wolverine, sebegitu ngefansnya tim-tim TVA dengan Wolverine karena udah mengorbankan nyawanya demi untuk menyelamatkan, menjadi jangkar universe mereka di Fox. Gitu juga kayaknya proses pertemuan antara TVA dengan Steve Rogers, karena TVA udah ngefans berat dengan Captain America karena Captain America ataupun Steve Rogers itu menyelamatkan universe utama Earth 616 yang membuat dia nggak jadi hancur. Akhirnya pekerjaan rumah dari TVA yang deg-degan hancur Earth 616 ini kayak kacau balau kayak gitu, akhirnya diselamatkan, dan orang yang menyelamatkannya salah satunya adalah Captain America ataupun Steve Rogers. Jadi ketika dia meminta hadiah dalam tanda kutip, yaitu hidup bersama dengan Peggy Carter, nggak ada nunggu waktu lama, kayaknya TVA langsung sanggup, iya silakan ambil cabang itu. Makanya kita lihat di series Loki season pertama, season kedua ada banyak cabang. Salah satu cabang itu bisa saja adalah hadiah dari TVA untuk Steve Rogers, dan Steve Rogers nggak ditangkap. Itu jawaban kenapa Steve Rogers nggak ditangkap selama ini. Nah, sejauh ini bagaimana pendapat kalian dengan teori yang sudah kita sempurnakan tadi? Apakah ini menarik perhatian kalian? Apakah kalian semakin menggebu-gebu dengan cerita dari Fantastic Four? Karena memang nggak mungkin lempeng-lempeng aja dong. Pasti ada satu titik diceritakan kenapa Fantastic Four ini nggak ada di Earth 616. Akibatnya karena mungkin kepergian kekosongan dari Avengers itu mungkin bisa membelokkan realitas seperti yang dijelaskan di Ancient One di Avengers Endgame. Jadi ini menarik banget, dan ini kayaknya bakal banyak sekali pembahasan kalau memang benar yang terjadi. Gue bener-bener pengen dengar teori kalian atau pendapat kalian. Apakah kalian setuju dengan teori gue, atau kalian justru bilang, aduh bang, klasik, aduh kayaknya terlalu ini deh,
bermenye-menye dan terlalu blunder nanti jadinya gitu. Silakan kalian tambahkan pendapat kalian apapun itu di kolom komentar di bawah. Tapi kalau kalian setuju, ayo sempurnakan teori gue tadi. Oke guys, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Seru banget untuk membahas dunia per superheroan ini, per updatean ini. Jadi buat teman-teman yang ngangong-ngangong tiba-tiba kok udah selesai video ini tapi kalian belum subscribe, nggak merasa subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di update-update selanjutnya.